Geda gedi geda oh. Halo everyone, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai obat Kodikev. Obat Kodikev merupakan produk yang mengandung kodein, umumnya digunakan untuk meredakan batuk kering atau nyeri ringan hingga sedang. Tersedia dalam bentuk sirup atau tablet sesuai dengan izin edarnya. Karena mengandung kodein, penggunaannya diawasi ketat ya teman-teman, dan biasanya termasuk obat yang penyerahannya harus berdasarkan resep atau pengaturan khusus. Baik, pada kesempatan ini juga ada beberapa pertanyaan mengenai obat Kodikev. Yang pertama, menggunakan saluran tingkat berapa sediaan obat Kodikev? Secara umum, ada 3 tingkatan saluran distribusi yang dipakai dalam industri farmasi. Yang pertama, saluran 1 tingkat langsung dari produsen, kemudian ke fasilitas kesehatan besar misalnya rumah sakit, kemudian ke pasien. Saluran tingkat 2 yaitu tingkat umum untuk obat resep yang diawasi dari produsen, kemudian pedagang besar farmasi PBF atau distributor berlisensi, kemudian disalurkan kepada apotek atau instalasi farmasi rumah sakit, baru kemudian disalurkan kepada pasien. Kemudian untuk tingkat 3-nya, tingkat lebih panjang dari produsen, distributor personal atau nasional, kemudian PBF lokal atau grosir, dan kemudian disalurkan kepada apotek, baru kemudian disalurkan kepada pasien. Untuk obat Kodikev, saluran yang paling cocok dan umum dipakai adalah saluran umum tingkat 2, yaitu tingkat produsen atau PBF berlisensi, kemudian apotek atau instalasi farmasi rumah sakit, kemudian pasien dengan resep. Alasannya, karena kodein termasuk obat yang diawasi, yaitu obat golongan narkotika, sehingga peredarannya dibatasi ke fasilitas layanan kefarmasian berlisensi dan memerlukan pencatatan atau rekam resep. Untuk penyedia layanan untuk rumah sakit besar, kadang ada saluran 1 dari produsen ke instalasi farmasi rumah sakit bila ada kontrak atau pengadaan khas. Praktisnya, saat menyusun strategi pemasaran atau distribusi untuk Kodikev, targetkan PBF dan apotek atau rumah sakit, bukan konsumen langsung. Gunakan channel aman dan terkontrol, rekam jejak, dan sistem laporan. A few moments later. Materi selanjutnya yakni peran setiap dari pihak produsen hingga konsumen akhir dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama, produsen, yakni industri farmasi. Tanggung jawabnya berupa produksi sesuai GMP, memperoleh izin edar BPOM, penandaan atau paket sesuai regulasi, menerapkan serialisasi atau 2D berkode bila diwajibkan, mengatur kuota produksi dan distribusi untuk mencegah kebocoran. Lalu untuk marketingnya hanya boleh mempromosikan ke tetangga kesehatan seperti dokter, apoteker untuk obat yang penyerahannya dengan resep. Materi promosi harus sesuai peraturan BPOM. Yang kedua, pedagang besar farmasi atau PBF atau distributor berlisensi. Perannya menyimpan CDOB atau cara distribusi obat yang baik, mengangkut, menjual ke apotek atau rumah sakit, melaporkan stok, dan menjaga keamanan produksi terkontrol. PBF wajib memiliki izin dan sertifikat distribusi yang baik. Lalu yang ketiga, apotek atau instalasi farmasi rumah sakit atau apoteker sebagai gatekeeper. Perannya yakni menerima pasokan dari PBF, menyerahkan obat ke pasien hanya dengan resep yang sah, melakukan konseling atau PIO, yakni petunjuk penggunaan obat, efek samping, interaksi, menyimpan obat terkontrol di laci atau ruang aman, menyimpan rekam resep sesuai ketentuan. Yang keempat, dokter atau pemberi resep. Perannya yakni memastikan indikasi tepat, dosis sesuai, memberi informasi risiko yakni misrisiko respirasi pada anak, menghindari resep berlebihan,
Dokter juga harus mencatat resep sesuai aturan, yakni regulator banyak memberi pembatasan penggunaan kodein pada anak atau usia tertentu. Lalu yang kelima, regulator atau BPOM Kemenkes instalasi terkait. Tugasnya yakni memberikan izin edar, mengawasi periklanan atau promosi, menetapkan golongan obat, menegakkan TTAC atau Track and Trace, inspeksi distribusi, sanksi bila pelanggaran. Yang keenam, pasien atau konsumen. Perannya yakni menggunakan sesuai resep, tidak membagi obat, melaporkan efek samping, menyimpan sisa obat aman. Adapun tantangan yang dihadapi sepanjang saluran yakni yang pertama, resiko diversifikasi atau penyalahgunaan dan peredaran gelap, yakni kodein punya potensi kecanduan. Yang kedua, kepatuhan administratif, yakni banyak dokumen atau resensi, beban, biaya, dan waktu PBF atau apotek. Yang ketiga, pemantauan real time masih bervariasi. Implementasi sistem elektronik atau elektronik resep TTAC belum merata di semua fasilitas. Lalu, yang keempat, counterfeit atau substitusi ilegal bila rantai tidak aman. Yang kelima, ada komunikasi dan edukasi pasien tentang bahaya kodein, yakni anak, ibu hamil, dan interaksi obat. 1 hour later. Baiklah, selanjutnya bagaimana regulasi pemerintah mempengaruhi proses distribusi dan pemasaran di Indonesia, sertakan dampak positif atau negatif dan juga peran teknologi informasi. Yang pertama ada pengaruh regulasi. Pemerintah seperti Kemenkes, BPOM, dan Permenkes mengklasifikasikan obat, mengatur siapa yang boleh menyalurkan obat keras, narkotika, dan juga prekursor, menetapkan syarat perizinan PBF atau apotek, mewajibkan resep untuk penyerahan narkotika atau obat keras, serta mengawasi periklanan atau promosi obat. Contohnya Permenkes atau PMK mengatur penyerahan narkotika atau psikotropika sehingga hanya fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang boleh menyerahkan obat golongan tersebut. Kemudian ada dampak positif regulasinya, yaitu perlindungan konsumen dan keselamatan pasien, seperti mengurangi risiko penyalahgunaan, overdosis, dan juga obat palsu. Nah, selanjutnya ada kualitas dan akuntabilitas seperti izin edar, CDOB, pencatatan, kemasan, dan label yang jelas. Yang selanjutnya ada traceability, yaitu kebijakan serialisasi atau TTIC, Track and Trace, membantu melacak distribusi produk dan memerangi palsu. Dampak negatif atau efek samping dari regulasinya yaitu akses menjadi lebih sulit bagi pasien di daerah terpencil jika birokrasi pengadaan atau distribusi ketat sehingga potensi kekurangan pasokan. Kemudian ada biaya kepatuhan meningkat seperti biaya IT, laporan, dan sertifikasi sehingga dapat menaikkan harga atau menurunkan margin distributor kecil. Kalau pengawasan lemah, regulasi ketat malah mendorong pasar gelap. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dapat mendukung efektivitas saluran pemasaran dan distribusi, yaitu dengan menggunakan e-resep atau resep elektronik, mengurangi pemalsuan resep, mempercepat vertifikasi oleh apotek, mempermudah audit rekam. Di Indonesia sedang menguji atau mengimplementasikan e-resep di beberapa fasilitas. Kemudian ada Track and Trace atau BPOM TTIC atau 2D barcode. Serialisasi kemasan dan platform TTIC memungkinkan verifikasi keaslian produk di tiap titik rantai pasok. Ini mencegah peredaran produk palsu atau penyimpangan distribusi. Yang terakhir ada aplikasi e-BPOM atau e-money atau e-logistik. Ini mempermudah proses perizinan laporan dan monitoring ketersediaan obat. 2 hours later. Itu ada dampak jika saluran pemasaran sediaan farmasi tidak berjalan sesuai aturan.
Resiko bagi konsumen dan produsen. Resiko bagi konsumen atau pasien yang pertama yaitu mendapatkan produk palsu atau terkontaminasi, tidak efektif atau berbahaya. Yang kedua, overdosis atau depresi pernapasan, yaitu resiko nyata pada opioid seperti kodein, terutama pada anak atau bila dicampur depresan lain. Yang ketiga, kecanduan atau penyalahgunaan akibat peresepan, penjualan yang tidak terkendali. Dan yang keempat, tidak mendapat konseling atau informasi yang benar. Lalu ada resiko bagi produsen, distributor, atau apotek. Sanksi hukum atau administrasi, seperti pencabutan izin edar, denda, penarikan produk, pembekuan izin usaha bila tidak mematuhi BPOM atau Kemenkes. Selanjutnya, kerugian finansial dan reputasi akibat rekal atau ligasi. Lalu yang terakhir, tanggung jawab pidana bila terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika atau prekursor. Selanjutnya, ada beberapa rekomendasi praktis singkat untuk pihak yang menangani Kodika. Yang pertama, gunakan saluran 2 tingkat, produsen, PBF, apotek, atau rumah sakit dengan kontrak dan SCP ketat. Kedua, pastikan semua pihak terdaftar dan berizin, seperti izin edar BPOM, izin PBF, dan sertifikat CDOB. Yang ketiga, implementasikan track dan trace. Yang keempat, promosi hanya ke tenaga kesehatan. Materi promosi sesuai pedoman BPOM, tidak DTC untuk obat resep. Yang kelima, kebijakan keamanan di apotek. Penyimpanan terkunci, pencatatan resep, relention period, monitoring penggunaan berulang. Yang keenam, manfaatkan e-resep dan e-reporting untuk meminimalkan pemalsuan resep dan mempermudah audit.